wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Joko. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik. Alhamdulillah. Nah, di sini Bapak saya ingin mewawancarai Pak Joko sendiri sebagai kepala sekolah selama ini terkait pengambilan keputusan tentang dilema etika dan rujukan moral. Nah, di sini Bapak saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Di sini yang pertama, kira-kira bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah? Ya. Pertama, kita harus paham dulu ya dilema etika dan rujukan moral, karena kasus-kasus itu menjadi kasus yang sering terjadi di sekolah dan hampir tiap hari terjadi. Yang pertama, bahwa menyelesaikan kasus itu harus melalui prosedur yang benar. Karena kalau sudah ngomong dilema etika, konsepnya dilema etika itu adalah benar dengan benar. Jadi ketika kasus terjadi, hal yang kita lihat adalah dua-duanya kebenaran. Makanya ketika menangani itu, saya harus mengidentifikasi kasus itu secara jelas, secara spesifik, kemudian melakukan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Karena ada buku petunjuk tentang penyelesaian kasus-kasus dilema etika. Seperti kita harus melakukan identifikasi, memahami kasusnya, kemudian menganalisa dan mempertimbangkan konsekuensi yang terjadi dan memeriksa apakah keputusan yang kita ambil itu sudah sesuai dengan aturan yang ada. Jadi konsepnya kita masih berpegang pada aturan yang ada. Berarti sering sekali ya Bapak Joko menghadapi kasus yang berupa dilema etika atau rujukan moral selama ini. Iya, di sekolah-sekolah kecil seperti ini memang sering kali terjadi. Ya. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ini yang disebut dilema etika tadi ya. Dilema etika itu bahwa dalam menghadapi kemampuan bersekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, ini diperlukan sebuah strategi, diperlukan sebuah cara, mulai dari satu, pertama misalkan melakukan evaluasi konteks. Jadi kita evaluasi dulu kasus-kasus itu terjadi, kemudian yang kedua kita melakukan yang disebut dengan mengidentifikasi tadi. Jadi kita evaluasi kasusnya, kemudian kita identifikasi, setelah itu kita lakukan yang disebut dengan alternatif. Jadi kita berikan alternatif dari kasus-kasus yang sudah kita identifikasi ini, dan kemudian melibatkan, tentu saja yang keempat nggak boleh dilepaskan adalah melibatkan stakeholder. Siapa saja yang ada di sekolah ini, contohnya misalkan kita libatkan kepala usaha, teman-teman guru, bahkan komite. Kemudian ada juga ahli yang mungkin nanti kita minta untuk konsultasi. Dan yang kelima itu biasanya kita berprinsip pada aturan dan konsep yang sudah dibuat. Itu ya. Berarti untuk pengambilan keputusan itu memang sangat perlu untuk melibatkan semua kalangan yang ada di sekolah ini. Karena pertimbangan satu orang belum tentu benar ya. Sehingga kita perlu diskusikan dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam hal ini, dalam lingkup sekolah. Nah, selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus dilema etika dan atau rujukan moral? Ya, ada beberapa prosedur yang harus kami lakukan, yang saya lakukan ketika terjadi kasus itu. Yang pertama tentu saja seperti saya bilang tadi, kita mengidentifikasi kasusnya. Jadi apakah kasus itu termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral. Kemudian yang kedua tentu saja kita melakukan analisa nilai. Ketika itu dilema etika, maka kita analisa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian setelah itu kita pertimbangkan alternatif. Belum jawaban, masih alternatif. Artinya kita mengambil beberapa alternatif dari jawaban itu, dari jawaban permasalahan itu penyelesaiannya. Kemudian setelah itu baru kita konsultasikan. Jadi saya secara pribadi sudah punya alternatif, tetapi untuk meyakinkan bahwa alternatif benar, maka saya konsultasikan. Seperti yang saya bilang tadi, stakeholder yang berada di sekolah. Setelah saya
konsultasikan, maka barulah saya mengambil keputusan. Tentu saja keputusan itu saya ambil berdasarkan data-data yang masuk dari stakeholder tadi. Kemudian setelah itu baru saya lakukan evaluasi. Jadi dari apa yang sudah saya anotasikan, dari komentar saya lakukan evaluasi. Nah, dalam evaluasi itu barulah kita lakukan pencegahannya. Dari pencegahan itu maka pendidikan dan pendelegasian baru jelas dan benar. Memang Bapak ya, dalam pengambilan keputusan itu perlu kita untuk mengumpulkan data-data yang valid terlebih dahulu, tidak boleh langsung mengambil sebuah keputusan. Nah, terus kira-kira hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang pertama tentu saja alternatif ya. Jadi setelah kita belajar, seperti saya bilang tadi, alternatif. Ketika saya punya beberapa alternatif gitu ya, tidak hanya satu tapi. Yang kedua, agar efektif seperti yang bilang tadi, kita konsultasikan. Ada beberapa unsur yang terlibat ketika konsultasi, bisa menjadi KTU, teman-teman guru, kemudian komite, kemudian ada ahli yang kita hadirkan, tentu saja ahli itu yang masih paham di dalam ini. Dan yang terakhir tentu saja saya harus melihat referensi dari peraturan yang ada. Nah, dari kesemua itu akan menjadi muncul sebuah kebijakan tadi saya bilang. Jadi keputusan itu tidak berasal dari satu titik, tetapi ada beberapa pertimbangan. Gitu. Ya, terus selanjutnya apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan bentuk dan prosedur yang sudah Bapak jalankan? Dalam kasus-kasus semacam ini tidak ada tata kalanya, tidak ada tata kala yang resmi. Tidak ada jadwal tertentu. Karena kasus itu munculnya kadang-kadang dalam satu rentang, dalam satu semester nggak ada kasus, maka tidak muncul. Tapi dalam satu bisa saja muncul bermacam-macam kasus. Sehingga yang namanya tata kala dan prosedur itu tetap kita rencanakan, tetapi bergantung pada kondisi yang ada. Kita tidak ini saja ada kasus dalam sekolah itu kan, tapi kalau sudah ada memang kita harus butuh kebijakan, tentu saja harus melalui prosedur yang saya jelaskan tadi. Itu. Kira-kira adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika sendiri? Ya. Yang utama tentang tingkat kehati-hatian ya, kehati-hatian. Jadi tidak begitu ada kasus tidak kita bisa selesaikan begitu saja. Tentu saja harus melalui prosedur yang benar. Contohnya tadi kita melibatkan stakeholder. Yang utama kita berkonsultasi dengan ahli. Karena kadang-kadang kita paham di pendidikan tapi tidak paham di kasus, sehingga kita perlu konsultasi ke beliau, ke orang yang kita anggap mampu di bidang itu. Bahkan kita bisa ke komite. Dan yang terakhir tentu saja dari hasil semua itu nanti akan saya cocokkan dengan aturan yang sudah dibuat. Jadi aturan dalam proses itu ada. Nah, prosedur itu yang menjadi wajib bagi kita untuk kita lakukan, sehingga keputusan yang kita ambil untuk individu yang bermasalah dalam dua hal itu menjadi keputusan yang bijaksana. Sehingga tidak karena sebuah kasus ketika kita putuskan itu ada yang sakit, ada yang tidak. Kita hindari itu. Sehingga banyak sekali kasus-kasus seperti itu yang efeknya justru akan menyakiti guru, menyakiti murid. Nah, itu kita hindari. Jadi semuanya bisa berterima dengan kasus itu dan mereka sadar bahwa itu memang terjadi. Jadi dalam menangani kasus itu kita memperoleh respon yang positif. Betul. Bapak ya. Nah, itu yang kita harapkan. Sehingga komunitas dalam sekolah itu tetap dalam kondisi stabil dan berjalan dengan apa yang sudah ada. Terus kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ada beberapa hal ya. Yang pertama bahwa ketika kita memutuskan kasus, kita tidak bisa emosional memutuskan. Ya, pembelajaran yang pertama. Pembelajaran pertama itu bahwa ketika kasus itu muncul, kita tidak bisa memutuskan secara sepihak, tetapi kita harus melakukan beberapa langkah seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, kita lebih dekat dengan teman-teman. Karena setiap kasus yang kita selesaikan membuat mereka dimanusiakan. Berkolaborasi. Betul, dikolaborasi. Yang penting itu, bahwa penghormatan itu sangat penting bagi saya. Bahwa ujung dari kegiatan semua pembelajaran adalah guru. Maka mereka lah yang menjadi ujung tombak kita
mereka yang kita lakukan penghormatan yang wajar bagi mereka, sehingga tidak tersakiti dalam konteks ini, gitu ya. Jadi terima kasih banyak Bapak jawabannya ya. Sama-sama ya. Semoga nanti untuk pengambilan keputusan itu merupakan keputusan yang bijak dan tidak menyakiti semua pihak, terutama guru ataupun siswa. Ya, nah, gitu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, di sini Bapak saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak selama ini sebagai pemimpin di sekolah ini, di SD Larangan Selampang. Di SD Larangan Selampang ya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan Bapak terkait beberapa kasus-kasus untuk pengambilan keputusan yang sudah selama ini Bapak ambil. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini? Terima kasih atas waktunya Bu Rina. Ya, begini. Di setiap sekolah itu mesti ada beberapa kasus, termasuk kasus Dilema etika. Jadi di sekolah kami itu yang pertama membentuk yang namanya identifikasi dulu dan analisis etika apa yang itu alami. Jadi tekanan sosialnya apakah ada teman supaya guru yang atau pihak lain yang itu untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan visi orang mereka. Jadi di sini Bapak sering mengalami kasus-kasus dilema etika ya, Iya. Apalagi di sekolah-sekolah seperti ini. Terkadang rasa kasihan itu melawan rasa keadilan Bapak ya. Kira-kira apakah Bapak pernah mengalami kasus seperti misalkan siswa di sini tidak sekolah karena diminta oleh orang tuanya untuk melakukan hal seperti kerja di sawah? Sering ya Bapak mengalami kasus seperti ini? Memang banyak itu karena mayoritas wali murid di sini itu bekerja sebagai petani. Jadi kadang anak-anak itu disuruh tidak sekolah untuk menjaga adiknya ya, gitu. berarti kasus dilema etika memang Iya. sudah sering dialami di sekolah ini. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana Bapak ada kepentingan yang sama-sama benar, seperti tadi sama-sama benar karena disuruh orang tuanya untuk bekerja, tapi benar juga untuk dia ke sekolah ya, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana Bapak menjalankan Begini. Jadi untuk kasus seperti itu yang ya saya rasakan umpamanya anak itu di kelas 4, jadi saya pasarkan ke guru kelasnya untuk ada komunikasi dengan orang tua yang bersangkutan. Jadi karena itu tadi sama-sama penting, jadi semua mengunjungi bagaimana anak itu di waktu sekolah supaya di apa namanya itu didorong masuk. Jadi umpamanya mau ke sawah gitu, apakah bisa nanti di jam waktu anak tersebut di luar jam sekolah? Gitu. Ya, jadi pertama yang Bapak lakukan memang komunikasi dulu dengan wali kelasnya. Ya, tidak langsung mengambil keputusan Pak ya. Nah, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus dilema etika dan rujukan moral? Ya, prosedurnya seperti tadi itu, jadi apa ya, guru kelasnya itu disuruh identifikasi dulu sama orang tuanya itu. Jadi prosedurnya seperti itu. Jadi tiap guru kelas itu saya memang
dianjurkan anak siapa yang ada masalah seperti itu, jadi kita rejik bersama bagaimana solusinya gitu. Ya, jadi ada kolaborasi antara Bapak Kepala dengan guru-guru di sini ya Bapak. Dan yang lebih tahu itu bagaimana keadaan siswa itu guru kelas. Ya. Hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Yang lebih efektif seperti keduanya itu mungkin kalau memang tetap ya, memang tetap seperti itu, anak siswa itu tetap walaupun dia guru kelasnya ke rumahnya tapi tetap anak itu tidak masuk, ya tidak masuk sekolah, maka dengan satu cara keduanya kita adakan sosialisasi untuk mengambil antara wali Muridnya ya. muridnya dipanggil, terus siswanya dipanggil, gimana enaknya ini, karena sama-sama wajib ya, yang di sekolah tadi untuk menjaga muridnya, karena orang tuanya kerja, sedangkan yang di sekolah dia juga mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Jadi dibutuhkan di sekolah musyawarah supaya bagaimana enaknya. Ya. Jadi apakah ketika Bapak mengalami kasus seperti itu Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus atau jadwal tertentu, bentuk dan prosedur apa yang Bapak jalankan sendiri kira-kira dalam menghadapi kasus seperti itu Bapak? Kita adakan waktu untuk siswa dan wali muridnya kapan dia bisa datang ke sekolah untuk apa namanya untuk sosialisasi masalah siswa tersebut. Kita tidak adakan waktu kapan dia bisa datang ke sekolah, kita mengirim datang ke sekolah masalah tersebut. Jadi adakan pertemuan khusus Iya, Bapak. pertemuan khusus. Tapi intinya di sini kasus itu langsung diselesaikan berarti Bapak. Ini langsung diselesaikan pada waktu itu, tidak menunggu di lain hari atau harus konfirmasi jadwal dulu untuk pertemuan itu Bapak. Seperti Ya, kita konfirmasi dulu antara guru kelas dengan wali murid kapan dia bisa untuk datang ke sekolah, karena kalau umpamanya besok di orang tuanya harus ke sekolah, takutnya orang tua tersebut tidak bisa, jadi kita konfirmasi dulu kapan misalnya. Nah, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak membantu dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini? Ada itu guru kelasnya. Ya, jadi guru kelasnya ya Bapak. Ketika itu harus konfirmasi Iya, dulu. harus konfirmasi ke guru kelas masing-masing. Yang tadi saya sampaikan, karena saya sebagai guru di SD Negeri 2 ini tiap hari yang tahu anak itu guru kelas. Jadi guru kelasnya masing-masing. Kalau sama kelas itu nanti kita ini bersama-sama. Jadi pembelajaran apa yang dapat Bapak petik selama ini dari pengalaman mengambil keputusan kasus dilema etika ini? Kita bisa tahu di SD sini, jadi tidak semuanya siswa itu orang tua dari siswa itu tidak semuanya hidupnya ini, jadi Latar belakang. ya ada latar belakang ekonomi dan waktu, jadi kita bisa itu. Ya, bisa belajar memahami karakteristik setiap siswa Bapak ya. Nah mungkin hanya itu saja Bapak pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait dengan pengambilan keputusan untuk Bapak selama ini menjadi pemimpin di SD Larangan Selampar 2 ini. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.